Pemirsa, polisi menangkap komplotan pencuri uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Pelaku yang berjumlah 3 orang dibekuk petugas setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Polisi bersama petugas jalan tol menangkap komplotan pencurian uang dalam mobil di ruas jalan tol Trans Jawa. Mohon izin kemudian sudah kita amankan. Berikut barang buktinya. Pelaku yang berjumlah 3 orang berhasil ditangkap setelah membawa kabur uang dari dalam mobil milik korban di sebuah SPBU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan modusnya si korban dan pelaku ini bergerak dari wilayah Jawa Tengah menuju Jombang, Jawa Timur dengan iming-iming untuk menyumbangkan uang kepada pesantren atau pondok sejumlah 385 juta rupiah. Lalu kronologisnya pada saat pencurian si korban ini disuruh ambil wudu, sholat di pom bensin di wilayah Jombang. Kemudian si pelaku langsung memutar balik mobil ke arah tol menuju Jawa Tengah. Dan pada saat itu kita langsung berhubungan kepada petugas-petugas jalan tol seluruh Trans Jawa, lalu adanya penangkapan di wilayah Jawa Tengah. Dari mobil tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil pencurian berupa uang sebesar 385 juta rupiah. Ketiga pelaku kini dibawa ke Mapolres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak harus berurusan dengan polisi karena membuat video TikTok challenge dan berjoget di Zebra Cross Ternate, Maluku Utara. Pelaku minta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Dalam video yang direkam warga, RF asik berjoget di marka penyeberangan. Sontak video ini pun viral. Tak hanya RF, ada 4 emak-emak lain yang juga membuat video TikTok challenge. Semuanya dilakukan di Zebra Cross perempatan lampu lalu lintas di Kelurahan Salero, Ternate Tengah, Maluku Utara. Polres Ternate bergerak cepat menjemput RF di rumahnya. RF mengganggu dan membahayakan keselamatan pengendara jalan termasuk dirinya sendiri. RF pun minta maaf secara terbuka kepada warga kota Ternate. Untuk itu saya memohon maaf pada seluruh masyarakat kota Ternate dan tidak akan mengulangi tindakan tersebut lagi. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti apa yang saya lakukan. Kasat Lantas Polres Ternate AKP Setiaji Nur Atmojo membenarkan ada 5 wanita yang tengah dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait TikTok yang berbahaya ini. Katanya dia bersangkutan hanya ikut-ikutan saja untuk memeriahkan supaya di akun Facebooknya bisa sampai 3.000 like. Ya, jadi saya nggak tahu motivasinya apa. Karena satu sisi dia mengganggu ketertiban umum, baik itu untuk pengendara kendaraan maupun masyarakat seputaran lokasi yang dijadikan tempat joget. Hal ini menjadi pelajaran, jangan sampai mengabaikan keselamatan dan peraturan hanya demi konten belaka. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo. Polisi menyayangkan keterangan kekasih korban yang berbeda dengan bukti yang dimiliki polisi. Polisi masih menyelidiki kematian editor Metro TV Yodi Prabowo dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Namun polisi menyayangkan keterangan kekasih korban Suci Fitri yang cenderung tertutup saat diperiksa sebagai saksi. Bahkan polisi menyebut beberapa keterangan Suci berbeda dengan bukti-bukti yang telah dimiliki polisi. Dan kami belum ada saksi yang kami tanyakan terkait ini. Karena ya mohon maaf, pacar korban tidak terlalu terbuka dengan kami. Sehingga kita juga perlu keterangan juga.
kami menilai itu ada bukan kejanggalan, maksudnya keterangannya tidak sesuai. Artinya beberapa keterangan itu tentunya kan kita mengerucut pelaku. Ada hal-hal yang sifatnya dari pihak saksi atau kerabat dari korban itu tidak sesuai. Sudah berapa kali diperiksa, Pak, kekasih korban? Sementara baru 2 kali kalau tidak salah. Baru 2. Sebelumnya Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penemuan jenazah setelah Yodi dikabarkan menghilang selama 3 hari. Tidak ada barang milik korban yang hilang saat jenazah ditemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keluarga bocah tewas dalam tandon air membantah telah mengeksploitasi almarhum. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Keluarga bocah 5 tahun yang ditemukan meninggal dunia dalam tandon air di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kini harus mendapat ujian baru. Keluarga Aulia banyak menerima isu miring di media sosial terkait kematian Aulia Ekayanti, salah satunya mengeksploitasi anak dengan memaksa almarhum mengamen dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Menerima informasi itu, keluarga Aulia membantah dengan tegas dan menyebut informasi yang beredar adalah bohong. Dipaksa ngamen, terus suka dipukulin, disiksa katanya. Sedangkan dari pihak orang tuanya enggak, katanya enggak dipaksa ngamen. Enggak sampai terjadi dipaksa-paksa ngamen apa disiksa, enggak ada. Jadi mohon dengan sangat hapus itu penyebaran dari medsos, itu mah cuma hoax. Terkait kematian bocah 5 tahun ini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan berbekal hasil otopsi dan keterangan saksi. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Sebelumnya Aulia ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah tandon air yang terletak di lantai 3 rumah korban. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah makam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar oleh orang tak dikenal. Jasad yang seharusnya di liang lahat menghilang. Kini polisi menjaga sejumlah TPU untuk menghindari kejadian serupa. Warga geger melihat makam Aji Prabowo digali dan jasadnya dicuri orang. Almarhum dimakamkan di TPU Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar 3 bulan lalu. Peristiwa diketahui warga saat melintas dan melihat kondisi makam telah terbongkar. Polisi menduga jasad tersebut dicuri. Kita masih mendalami dan kami sudah turunkan tim khusus, Mbak, tim Kobra kami untuk mengejar pelaku. Berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian jenazah? Ya, kita bisa kenakan pencurian dengan pemberatan, Mbak, yang ancaman hukumannya 5 tahun. Sebelumnya jasad seorang nenek yang dimakamkan 2 tahun lalu di Kampung Kepuh, Kecamatan Cikarang Bahagia juga hampir dicuri. Namun pencurian gagal karena jasad belum sempat dibawa oleh pelaku. Ini makam yang pertama dibongkar nih, Pak. Jadi waktu itu ada tetangga sekitar pemakaman ini nanya, itu ada yang ngegali makam, memang ada yang meninggal atau gimana? Ternyata pas setelah dilihat orangnya kan nggak ada yang ngegali, nggak ada orang nih di makam ini. Kirain itu makam baru ngegali. Nah ternyata makam orang tua saya, nenek saya gitu. Nah langsung tetangga ngomong ke abang saya nih, yang ini nih, yang baju biru nih, ngomong ke abang saya, bahwa makam nenek ada yang ngegali gitu. Kini polisi bersama pemerintah daerah setempat memperketat penjagaan di sejumlah TPU di Bekasi untuk menghindari peristiwa serupa. Pihaknya juga mencari pelaku dan motif dari hilangnya jasad di TPU Karang Bahagia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 orang terkait penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga memprovokasi warga
untuk mengambil paksa jenazah dan membongkar peti mati pasien COVID-19 yang akan dimakamkan. Empat warga di desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diperiksa di Polres Pasuruan Kota. Mereka ditangkap tim Buser karena diduga menjadi provokator pengambilan paksa jenazah COVID-19 pada Kamis lalu. Peran keempat pelaku dalam peristiwa pengambilan paksa jenazah diantaranya sebagai penghalang ambulan pengangkut jenazah, pembongkar peti mati, hingga pembuang peti mati di area pemakaman. Padahal mereka bukanlah keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Untuk yang diamankan, untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, ada penegakan hukum, itu sudah ada 4 orang yang diamankan. Insiden perampasan jenazah COVID-19 di Pasuruan terjadi Kamis lalu dan heboh di dunia maya. Ambulan yang mengangkut jenazah yang terinfeksi COVID-19 dihadang warga saat menuju pemakaman. Banyaknya warga membuat petugas pasrah saat jenazah diambil paksa. Warga kemudian membuka peti jenazah lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.